Halo everyone. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar Kode Kido ya, untuk webinar kita kali ini, yaitu tentang Cybercom and more coding events for your holiday. Oke. Untuk hari ini, Miss lihat udah banyak yang join juga nih, Kidos. Miss mau kalian rename dulu ya. Kalian rename dulu ya, Kidos ya. Oke, dengan format nama, spasi kota, spasi center asal. Oke, buat kiddos yang sudah join, silahkan rename dulu dengan format nama, spasi kota asal, Miss ulang ya. Formatnya nama, spasi grade, spasi center asal. Oke, sekali lagi, Miss mau kiddos yang udah join di Zoom ini rename dengan format nama, spasi grade, spasi center asal. Oke, silahkan share screen, silahkan rename dulu. Pas semuanya sudah rename, ada yang masih belum rename nih, Miss lihat nih. Sekali lagi, Miss mau kiddos yang udah join, rename dulu ya namanya ya. Formatnya nama, spasi grade, spasi center asal. Kalau misalnya non-student itu boleh dikasih spasi asal kota, oke? Oke, kiddos. Kita mulai aja untuk webinar hari ini, itu tentang Cybercom dan more coding event for your holiday. Kode Kido adalah salah satu pionir untuk perusahaan coding yang ada di Indonesia dan sudah memiliki 27 cabang ya Kidos di Indonesia serta rutin mengadakan agenda tahunan. Salah satunya adalah coding event dan holiday program. Dan spesial untuk hari ini kita juga kedatangan narasumber dari Badan Pusat Statistik yang akan berbagi informasi tentang topik menarik yang tentunya akan dibuka di kelas holiday program nanti ya Kidos. Nah, untuk memulai webinar kali ini, perkenalkan Miss, sebelumnya namanya Miss Masri Wintang, dan di sini juga telah hadir beberapa rekan-rekannya Miss juga dari project yang kita akan bahas hari ini. Halo semuanya. Hai Miss and Miss. Hai Oke. Miss, halo semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ya Kidos ya. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang Cybercom. Dan detail infonya akan dijelaskan oleh Miss Caca. Silakan Miss Caca. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kembali, nama saya Miss Caca. Di sini saya akan mengasih info nih, Kidos, untuk untuk Grok Learning Competition ini. Nah, Grok Learning ini mengadakan 3 kategori competition nih. Yang pertama ada NCSS, yang kedua Webcom, dan yang terakhir adalah Cybercom. Untuk timeline kompetisinya ada seperti berikut ya. Yang pertama, Cybercom itu akan dimulai pada tanggal 10 Juni sampai 22 Juni. Dilanjutkan dengan NCSS Challenge yang akan dimulai pada tanggal 29 Juli. Dan terakhir ada Webcom yang dimulai pada tanggal 21 Oktober. Nah, untuk yang pertama ini ada Cybercom nih yang diadakan pada 10 Juni sampai 22 Juni. Nah, kompetisi Cybercom ini apa sih? Jadi Cybercom itu mengenai cyber security ya. Jadi kompetisi tentang keamanan dalam sebuah komputer. Nah, soal dari Cybercom ini sendiri berkaitan dengan keamanan sebuah komputer nih. Kayak gimana sih caranya komputer agar terhindar dari serangan virus seperti itu atau malware. Nah, untuk pengerjaannya ini dilakukan selama 45 menit dalam 2 minggu. Jadi student bisa nih bebas mengerjakan
di tanggal dan hari apa aja selama rentang 2 minggu tersebut di 10 Juni sampai 22 Juni. Seperti itu. Terus ada kompetisi NCSS Challenge. Nah, kompetisi ini dibagi jadi 4 kategori level nih. Ada beginners, newbie, intermediate, dan juga advance. Nah, untuk kiddos yang berada di grade 5-6 SD, kami menyarankan untuk mengambil yang newbie, kalau enggak yang beginners block sini ya. Jadi kalau newbie ini, dia codingnya masih berupa blok, jadi drag and drop block. Sedangkan yang beginners ini dia ada 2 tipe nih, ada yang udah typing, ada juga yang masih menggunakan blok. Nah, untuk beginner ini bisa dipakai dari kelas 7 sampai 8. Kami menyarankan dari range kelas segitu. Untuk yang intermediate itu bisa dari kelas 9 SMP sampai dengan juga SMA. Untuk advance ini kalau misal kiddos udah punya skill nih, udah punya skill yang baik di Python, kami menyarankan untuk yang advance seperti itu. Advance ini untuk student yang udah mempunyai basic skill di Python seperti itu. Untuk mulainya, NCSS Challenge ini mulai dari 29 Juli selama 5 minggu seperti itu dengan 4 pilihan level. Jadi 29 Juli selama 5 minggu itu maksudnya gimana? Jadi nanti soal akan keluar seperti week challenge. Jadi soal akan keluar per minggu selama 5 minggu. Berarti ada 5 kali soal keluar ya. Nah, untuk pengerjaannya, kiddos itu seperti week challenge tadi. Jadi pengerjaannya selama 1 minggu itu, setelah 1 minggu itu challenge-nya udah kiddos selesaikan, bisa langsung move ke minggu kedua. Kalau misal soalnya di minggu kedua sudah keluar seperti itu. Nah, untuk webcom ini kompetisinya mengenai website ya. Jadi HTML dengan bahasa pemrograman HTML dan juga CSS untuk membuat website seperti itu. Nah, ini ada 2 level yaitu beginners dan juga intermediate. Nah, untuk beginners ini disarankan untuk kiddos yang tidak mempunyai skill HTML dan CSS sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk soal yang keluar pada saat kompetisi nanti lebih gampang dikerjakan daripada intermediate. Nah, kalau yang intermediate ini lebih disarankan kepada student yang udah mempunyai skill HTML dan juga CSS nih sebelumnya. Nah, kompetisi webcom ini akan dimulai pada 21 Oktober 2024 selama 4 minggu. Sama seperti yang CSS tadi, jadi pengerjaannya week challenge juga. Bedanya yang CSS tadi berjalan selama 5 minggu, sedangkan yang webcom ini berjalan selama 4 minggu, seperti itu. Nah, untuk apa aja sih yang bakal kita dapetin kalau misalnya kita melakukan pendaftaran di Grok Learning ini? Nih, kita dapat akses semua course yang ada di Grok Learning ini. Ini banyak banget topiknya ya, ada yang cyber security, cyber safety, data science, design, networking, programming, seperti itu. Jadi nanti kiddos bisa akses semua course-course yang ada di sini tanpa terkecuali. Kalau daftar di akun Grok ini, misal tentang Cyber Marvel nih. Nih, jadi nanti kiddos bisa akses semua course-course yang ada di sini nih. Jadi ini ada contoh yang tentang cyber security nih. Jadi nanti juga soal kompetisinya yang cybercom ini kurang lebih seperti ini ya. Nih, seperti itu. Ini semua student bisa akses course-course-nya. Sebentar. Nah, selain itu, student juga bisa akses nih dari kategori kompetisi yang udah diadakan pada tahun sebelumnya untuk gambaran gimana sih kompetisi ini akan berlangsung gitu. Contoh-contoh soalnya pengerjaannya seperti apa. Ini Miss akan kasih contoh di
NCSS Challenge yang beginner Python nih. Nah, jadi seperti ini student. Jadi awal-awal seperti biasa kalau Kidos udah pernah belajar di mengakses Grok Academy, awal-awalnya kan seperti ini ya, ada materi singkat, kita bakal melakukan apa, habis itu diakhiri dengan challenge-challenge seperti ini. Nah, ini sama nih. Jadi timelinenya seperti ini. Jadi ada week 1 part 1, dia seperti ini kompetisinya, diakhiri dengan challenge-challenge-nya seperti ini. Lalu ada week 1 part 2, dia akan keluar seperti ini. Jadi ada materinya, kita bakal ngapain. Ini juga dikasih tahu sintaks-sintaksnya yang akan dikerjakan di akhir challenge gitu. Nih, seperti ini akhir challenge-nya. Seperti itu. Ini berjalan selama 5 minggu nih. Nah, jadi week challenge seperti ini. Jadi kalau week 1 belum selesai, week 2 juga belum mulai, maka ini belum bisa diakses. Seperti itu. Untuk yang webcom juga sama. Bentar, bisa kasih lihat ya. Ini yang beginners tahun 2022 nih. Nih, dia juga sama week challenge. Bedanya dia nggak ada part-partnya nih. Jadi minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi untuk awal-awalnya tetap dikasih introduction nih. HTML, CSS itu apa? Habis itu kita ada latihan sedikit untuk mendesain website kita gitu dengan sintaks-sintaks yang ada. Lalu diakhiri dengan challenge-challenge mini seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk terkait informasi pendaftaran, saya kembalikan lagi ke Miss Masri ya. Terima kasih. Oke, thank you Miss Caca. Nah, jadi menyambung info yang sudah dijelaskan oleh Miss Caca barusan, untuk pendaftaran sudah dibuka ya Kidos ya, mulai dari tanggal 20 Mei lalu dan deadline pendaftaran di 7 Juni 2024 nanti. Karena ini adalah 3 coding event yang dilaksanakan oleh Grok Academy dengan 1 fee. Jadi student bisa daftar untuk mengikuti 3 event ini dengan membayar 1 fee sebesar 200.000 karena nanti Kidos akan mendapatkan akun Grok Learning yang berlaku 1 tahun dan e-certificate juga seperti itu. Khusus bagi all student active Kode Kido juga akan mendapatkan kelas pendampingan untuk mengerjakan challenge-challenge dari Grok Academy itu di kelas reguler nanti tanpa tambahan biaya ya Kidos ya. Nah, untuk pendaftarannya bisa diakses di RSVP berikut, mungkin boleh di screenshot terlebih dahulu, atau bisa juga menghubungi Miss Masri ya di kontak number yang sudah tertera di layar monitor kalian. Mungkin boleh di screenshot terlebih dahulu, seperti itu. Oke, dari info terkait Grok Learning, Cybercom, dari NCSS, terus dari Webcom ini, apakah Kidos ada yang ingin ditanyakan? Boleh hands up dulu. Mungkin ada yang mau bertanya terkait Webcom atau NCSS ataupun Cybercom. Oke, sepertinya belum ada yang bertanya ya, Kidos ya. Untuk Miss Caca, terima kasih banyak sudah menginfokan terkait event Cybercom ini. Mungkin boleh di stop share dulu, Miss Caca. Oke, lanjut. Untuk informasi berikutnya, selain Cybercom, Kode Kido juga seperti yang Miss info di awal, Kode Kido rutin mengadakan kegiatan coding competition. Salah satunya adalah Cybercom seperti itu. Nah, untuk next infonya tentang holiday program ya teman-teman, karena Miss yakin mungkin sebagian dari kalian sudah selesai nih
ngikutin apa namanya, ngikutin exam seperti itu ya. Mungkin sudah selesai ujian sekolahnya dan tinggal mengikuti liburan sekolah nih, tapi masih bingung mau ngapain. Nah, di Kode Kido juga mengadakan kelas holiday camp atau holiday program. Untuk detail infonya akan dijelaskan oleh Miss Irba. Hai Miss Irba, silakan Miss. Sebelumnya, perkenalkan, nama Miss Senja. Izin share screen terlebih dahulu ya. Oke Miss Chen, silakan. Oke, jadi kali ini Miss akan menjelaskan mengenai holiday program 2024. Jadi kegiatan holiday program di 2024 ini akan diadakan mulai dari tanggal 17 Juni hingga 12 Juli 2024. Nah, jadi untuk kegiatan holiday program kita kali ini, kita ada 4 minggu nih, atau 1 bulan. Untuk minggu pertama, kita mulai dari tanggal 17 Juni sampai 22 Juni 2024. Untuk minggu kedua, kita di 24 Juni sampai 28 Juni 2024. Untuk minggu ketiga, kita di 1 Juli sampai 5 Juli 2024. Dan untuk minggu terakhirnya, kita di 8 Juli sampai 12 Juli 2024. Jadi kegiatan holiday program ini akan diadakan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Gitu. Nah, kemudian untuk level-level yang dibuka, holiday program ini dibuka mulai dari level kinder, SD beginner. SD beginner ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kemudian SD Advance untuk kelas 4 sampai 6 SD, dan SMP dan juga SMA. Nah, nggak hanya itu aja, kita juga ada topik STEM nih. Nah, untuk topik STEM-nya, kita ada 3 level untuk Kido STEM TKSD dan Kido STEM SMP. Untuk yang Kido STEM TKSD, kita membuka 2 topik. Yang pertama, yang scientist dan period of Kido STEM. Kegiatannya ini diadakan selama 5 hari dan waktunya tiap pertemuan 75 menit. Nah, untuk topik yang scientist ini, siswa nanti akan belajar bagaimana seorang saintis bekerja, melakukan eksperimen dengan mengamati sifat benda, campuran benda cair, reaksi kimia, dan bereksperimen berbagai jenis material seperti layaknya real scientist. Kemudian, untuk topik period of Kido STEM, siswa akan belajar berpetualang sebagai seorang bajak laut. Nah, jadi siswa nanti akan membangun kapal layar, mempersiapkan perjalanan, membuat layar, dan mendesain bendera, serta bersiap untuk mencari harta karun. Nah, selanjutnya untuk topik Kido STEM SMP ada smart design. Nah, jadi siswa akan belajar apa tujuan sistem keamanan dan sensor parkir, apa peran konduktor dalam pembuatan rangkaian listrik sederhana. Kemudian siswa juga akan belajar mengenai konsep IoT atau Internet of Things. Nah, untuk Kido STEM SMP ini waktunya tiap pertemuan 120 menit. Sama juga diadakan selama 5 hari. Seperti itu. Kemudian untuk topik kinder, kita membuka 5 topik. Yang pertama ada kinder coding basic. Untuk topik kinder ini, kita bukanya dengan waktu per pertemuan 60 menit. Untuk topik yang pertama, kinder coding basic. Jadi di kelas ini, Kido akan belajar
konsep dasar coding dengan platform Playlab di Code.org dan CodeMonkey Junior dengan model drag and drop block coding. Block coding ini akan digunakan Kidos untuk menerapkan konsep sequencing untuk event dan membuat project sederhana. Kemudian yang kedua ada topik Spread Junior Interactive Projects. Jadi di kelas kali ini Kidos akan belajar menggunakan platform Spread Junior. Jadi Kidos ini nggak hanya berinteraksi dengan komputer, tetapi Kidos juga belajar untuk memecahkan masalah dan merancang berbagai project yang interaktif. Contoh projectnya itu seperti Spooky Forest, Moonrise After Sunset, Drive Across the City, dan Dribble a Basketball. Untuk topik yang ketiga, ada Fun Code with CodeSpark Academy. Jadi di kelas ini Kidos akan menggunakan platform CodeSpark Academy. Kemudian Kidos akan belajar memprogram karakter monster kecil untuk menavigasi jalan-jalan kota dan menghadapi rintangan sampai ke tujuannya melalui beberapa area seperti Donut Detective, Soul Trouble, Poopy Problem, dan Lance Crunch. Seperti itu. Untuk topik yang keempat ada Scratch Junior Animate Stories. Jadi di kelas ini, Kidos akan menggunakan platform Scratch Junior dengan model drag and drop block coding tanpa teks. Dengan menggunakan block coding C dan broadcast, Kido akan membuat cerita yang interaktif, seperti run a race, conversation, living for Earth, and story mashup. Nah, yang topik yang terakhir ada hands-on coding with Telebot Code. Jadi di kelas ini, Kidos akan diperkenalkan dengan robot bernama Telebot dari Mata Taleb. Jadi Kidos akan diperkenalkan kepada coding dengan mempelajari bagaimana cara memberikan instruksi untuk menggerakkan Telebot, seperti cara menggerakkannya ke berbagai arah dan mendalami konsep sekuensial dengan memahami arah, tujuan, titik awal, rute, dan apa itu program di dalamnya. Tidak hanya mempelajari pemrograman, Kidos juga akan belajar tentang sains, matematika, warna, ilmu sosial, dan juga akan berkreasi di kelas ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Irba. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Nah, Miss Irba ini akan jelaskan topik apa aja sih yang akan kita pelajari besok waktu holiday program untuk level SD beginner sampai di SMP dan SMA. Oke, boleh next, Miss. Yang pertama, nah, kita akan ada Cyber Safety Exploration in Minecraft Education nih. Nah, pasti video di sini udah sangat familiar dong di Minecraft Education. Nggak cuma main game aja nih, kita nanti juga akan belajar banyak di situ. Untuk kelasnya sendiri di level SD beginner itu selama 90 menit ya, nanti dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat selama 5 hari. Nah, di kelas Cyber Safety Exploration ini, nanti kalian akan belajar cara kerja teknologi digital dan juga keamanan nih dalam dunia online dengan melakukan berbagai aktivitas coding pastinya di platform kesukaan kalian nih di Minecraft Education. Nah, nanti di sana kalian juga akan pelajari nih konsep-konsep kayak mengelola data pribadi dengan yang bertanggung jawab ya tentunya, kemudian memahami pentingnya privacy dan cyber security juga. Kemudian kalian nanti juga bisa belajar menavigasi interaksi online dengan aman dan juga yang sopan ya. Nah, Kidos nanti juga akan belajar tentang dampak tindakan digital terhadap diri mereka sendiri nih. Jadi mereka akan belajar untuk lebih bertanggung jawab seperti itu. Nah, selain konsep cyber security, Kidos nanti juga akan mendapatkan konsep dasar pemrograman kayak sequencing, belajar loops dan juga variables, kemudian conditional juga. Kemudian kalian juga bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian nggak cuma itu aja nih untuk topiknya, kita ada 3D creation in CoSpace and Tinkercad. Nah, di sini kalian nanti akan belajar untuk merambah dunia coding di 3D nih dengan platform CoSpace dan juga Tinkercad tentunya. Nah, nanti kalian akan menerapkan konsep matematika dan kreativitas dalam membuat berbagai objek 3 dimensi di platform Tinkercad. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan merancang dan juga menciptakan kota futuristik nih, hingga dunia virtual yang pastinya sangat menyenangkan ya.
Oke, boleh next, Miss. Nah, nggak jauh-jauh nih, masih ada Minecraft Education ya, tapi di topik yang cukup berbeda. Kali ini di topik storytelling in Minecraft Education. Nah, berbeda dengan yang tadi, di topik ini kalian nanti bisa belajar konsep storytelling dengan belajar elemen-elemen apa aja sih yang akan digunakan di dunia digital tentunya. Nah, nanti kalian akan belajar tentang apa itu NPC, kemudian menggunakan kamera, portofolio, pakai chalkboard juga dalam Minecraft. Kemudian kalian bisa menggunakan coding untuk membuat cerita yang interaktif nih dengan kreativitas kalian dong tentunya. Nah, selain konsep storytelling, kita juga akan mendapatkan konsep dasar pemrograman juga seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian next-nya kita akan ada make 3D games with Kodu. Sama ya, kita akan memasuki dunia coding 3D dengan Kodu Game Lab dari Microsoft. Kemudian di kelas ini Kido tidak hanya belajar coding aja, tapi juga merancang mainkan game-game yang pastinya seru banget kayak balapan mobil, kemudian ada teleportasi, dan bahkan menciptakan environment atau habitat untuk hewan laut yang pastinya lucu banget dong. Nah, dengan platform Kodu ini, kita akan menggunakan objek 3D dan berbagai karakter yang pastinya menarik, dan Kidos juga bisa mengembangkan kreativitas dalam proyek coding yang pastinya sangat seru. Next-nya, Miss. Nah, untuk topik yang terakhir di SD Beginner ini ada yang cukup serupa ya dengan yang dijelaskan oleh Miss Shinchen tadi di topik Kinder, yaitu hands-on coding with Tailbot Robot. Nah, kalian yang penasaran nih Tailbot itu seperti apa sih bentuknya? Seperti itu. Oke. Nah, untuk di SD Beginner ini nanti akan ada topik yang dilanjutkan ke kompetisi juga nih, Kidos. Jadi nggak cuma belajar aja, tapi ada beberapa topik yang akan dilanjutkan ke kompetisi. Nah, untuk kompetisi nanti seperti apa, akan kita bahas nanti di akhir sesi ya. Boleh next, Miss, kita lanjut ke topik untuk SD Advance. Nah, untuk SD Advance ini kita tujukan untuk anak-anak dari kelas 4 hingga 6 ya. Yang pertama nih, topik yang pasti sudah ditunggu-tunggu ada Roblox Game Development. Nah, pasti anak-anak pasti sudah sangat familiar ya Roblox. Ini mau ngapain aja sih? Nah, di sini kita akan belajar Object Oriented Visual Programming menggunakan platform yang pastinya sudah sangat familiar sekali yaitu Roblox. Nah, di sini anak-anak itu nggak cuma bisa jadi pemain game aja, tapi mereka juga akan kita ajari untuk menjadi creator atau pencipta dari game itu sendiri. Nah, di platform Roblox Studio dan juga Code Kingdoms, nanti Kidos akan belajar coding melalui project membuat games populer di Roblox, kemudian dikembangkan sesuai dengan imajinasi dan juga kreativitas masing-masing. Next-nya kita ada Computer Science Coding in Minecraft Education. Di sini kita akan belajar tentang konsep computer science melalui coding di platform Minecraft Education, seperti yang tadi di SD Beginner ya. Di sini, dengan berbagai karakter Minecraft dan juga komponen edukasinya, kita itu akan belajar tentang topik dan juga capability programming. Nah, proses programming ini akan jauh lebih mudah dipahami dan konsep belajar juga pastinya akan jadi jauh lebih menyenangkan karena Kidos ini nggak cuma memainkan game Minecraft aja, tapi juga melakukan aktivitas coding dalam beberapa proyek menarik seperti ada Timecraft and Escape Estate Adventure Games, kemudian ada Building Animal Habitats, dan juga yang terakhir ada Creating Biome for Biodiversity. Oke, boleh next lagi, Miss. Oke, next-nya kita akan mulai merambah ke topik yang menggunakan hardware ya. Jadi di sini kita nggak cuma belajar coding di laptop aja, tapi ada beberapa topik yang kita akan kombinasikan antara coding dan juga hardware. Salah satunya ada di sini nih, ada di Arduino Introduction di Road to IoT. Nah, di kelas ini nanti kalian akan diperkenalkan ya dengan konsep IoT atau Internet of Things dan belajar tentang rangkaian elektronik
serta pemrograman menggunakan Arduino dan juga berbagai komponen lainnya. Seperti itu. Kemudian next-nya kita ada make 3D games with Odoo. Mohon maaf, yang next ini ada coding arcade games with Microbit ya, dan make code seperti itu. Nah, di kelas ini nanti Virus akan menggunakan platform MakeCode dari Microsoft, dan platform MakeCode ini dapat digunakan oleh level beginner via block-based coding atau text-based coding menggunakan bahasa Python ataupun JavaScript seperti itu. Nah, next-nya Miss, boleh? Nah, nggak cuma Arduino aja nih, kiddos, yang akan kita kombinasikan antara coding dan juga hardware. Kita juga akan belajar hardware coding, AI, dan machine learning with Quarky. Nah, di kelas ini nanti kalian akan diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar tentang robotik ya, seperti pergerakan robot, cara menggerakkan si robotnya itu secara wireless, kemudian bisa menggunakan line following robots juga. Di sini kalian akan belajar gimana sih cara menggunakan coding untuk memprogram si Quarky ini, gambarnya ada di situ, dan juga merakit Quarky menjadi robot. Nah, kemudian kalian juga akan belajar bagaimana mengintegrasikan teknologi AI dengan robotics, kemudian buat project nyata kayak delivery robots, waste collector robots, atau robot pet. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk level SD ya, kiddos. Jadi di SD beginner juga ada SD advance. Next-nya, Miss, boleh kita lihat lagi untuk level SMP dan juga SMA nih. Jadi kita range-nya cukup luas ya, karena kita membuat program ini untuk level kinder sampai SMP dan juga SMA. Boleh next, Miss? Oke, karena ini sudah cukup advance, kita nanti akan belajar tentang yang pertama, prompt engineering. Nah, di kelas ini kalian pasti udah sangat familiar ya dengan ChatGPT atau dengan AI yang sudah saat ini beredar. Nah, kita nih akan belajar tentang konsep prompt engineering. Jadi, gimana sih dalam model generative AI yang populer kayak ChatGPT atau Gemini untuk mendapatkan hasil yang optimal dari model AI yang dipakai. Kayak gitu. Nanti kalian juga bisa eksplorasi alat-alat yang umum digunakan untuk prompt engineering dan juga berlatih teknis menulis prompt yang efektif tentunya, seperti interview pattern, chain of thought, persona pattern, dan juga masih banyak lagi. Nah, selain menggunakan text generation AI, kita juga menerapkan prompt engineering concept dalam membuat proyek akhir kreasi image or video dengan model text to image dari AI. Kayak gitu. Kemudian next-nya ada competitive programming intro in C++. Nah, di topik yang terbaru ini, Kodekindo akan berkolaborasi dengan Toki ya untuk memperkenalkan competitive programming untuk kiddos level SMP sampai SMA. Jadi kelas ini cocok untuk kiddos yang udah memiliki dasar coding dan juga matematika yang kuat nih. Kemudian kiddos nanti akan diberikan pemahaman algoritma dengan beberapa soal computational thinking dan matematika dari kontes bebas dan juga competitive programming seperti Olimpiade Sains di informatika. Kemudian selanjutnya kiddos akan pelajari bahasa pemrograman C++ untuk membuat program yang dapat memecahkan soal matematika tersebut. Seperti itu. Oh ya, dan untuk kelas yang SMP SMA ini, karena sudah advance, untuk durasi waktunya selama 120 menit ya. Boleh next, Miss? Oke, next-nya kita akan ada topik The Experience AI Challenge nih. Nah, jadi di kelas ini kalian akan dapetin perkenalan tentang machine learning yang merupakan salah satu teknologi dari artificial intelligence tentunya ya, dengan materi terbaru dari Raspberry Pi. Dan juga dari Google DeepMind, jadi nggak dari Raspberry Pi Foundation aja nih. Nah, kiddos juga akan belajar memberikan data untuk melatih sistem machine learning, kemudian pre-processing data, hingga membuat keputusan dengan decision tree yang merupakan salah satu model machine learning tentunya. Nah, di akhir kelas nanti, kiddos nanti akan mengerjakan proyek membuat AI aplikasi menggunakan ML mode yang sudah dilatih tentunya. Kemudian selain itu kita juga ada topik tentang make Android apps with AI.
Nah, pasti di smartphone masing-masing ada dong apps kalian ataupun apps favorit kalian. Nah, di sini kita nanti akan belajar gimana sih cara membuat Android apps menggunakan AI kayak gitu. Jadi nanti kalian akan belajar dan menggabungkan keterampilan coding membuat aplikasi mobile Android dengan teknologi artificial intelligence tentunya. Nanti untuk platform yang digunakan akan menggunakan MIT App Inventor untuk merancang dan juga membuat aplikasi Android dengan block programming dan juga mengintegrasikan berbagai teknologi AI ya seperti image classification, kemudian ada voice recognition dan juga dengan menggunakan model yang dapat dilatih oleh Kidos. Boleh next lagi, Miss? Nah, jadi di kelas SMP SMA ini juga ada topik tentang Arduino Introduction ya, tapi yang tentunya untuk level yang lebih advance lagi. Untuk yang penasaran kayak gimana sih bentukan Arduino, nah itu ada di situ untuk gambarnya. Boleh kita next lagi, Miss? Kemudian, nah selain topik yang sudah Miss sebutkan tadi, kita juga ada additional topik yang memang limited diselenggarakan di beberapa center aja nih. Contohnya yang pertama ada Unity Game Development Intro untuk level SMP dan SMA, dan juga ada Python Exploration Intro yang nantinya akan diselenggarakan di beberapa center seperti Kelapa Gading, Cibubur, dan juga PIK seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada additional topik yang pastinya nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, untuk yang UI UX project pastinya kalian udah sangat familiar lah dengan UI UX dan ini kita tawarkan untuk level SMA. Untuk level ini atau untuk topik ini hanya available di Korekido, Semarang dan juga Bandung. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa sih yang akan dipelajari seperti itu. Namun karena tadi Miss udah bilang kalau beberapa topik akan dilanjutkan ke kompetisi, kita akan jelaskan dulu nih sedikit tentang kompetisi yang akan kita selenggarakan untuk holiday program ini yang akan dijelaskan oleh Miss Safira. Silakan Miss. Oke, thank you Miss Irba. Selamat pagi Kidos. Perkenalan kembali, nama Miss adalah Miss Safira. Miss Cencen boleh di next slide? Oke, thank you. Jadi tadi kan di awal Miss Masi udah menjelaskan tuh tentang mengenai kompetisi Grok Learning. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan mengenai kompetisi Kido Hack. Apa itu Kido Hack? Jadi, Kido Hack itu kompetisi yang memang diselenggarakan oleh Kode Kido dan kompetisi ini itu khusus untuk anak usia 7 sampai 18 tahun. Jadi, memang diperuntukkan untuk SD, SMP, SMA. Siapa saja yang bisa ikut untuk Kido Hack Holiday Program ini khusus nih untuk yang mengikuti holiday program dengan tema CoSpace, Roblox Game Development, kemudian Experience A Challenge. Nah, itu ada kompetisinya. Jadi nanti Kidos di akhir projectnya atau di akhir hari holiday programnya, project hasilnya itu bisa disubmit sebagai project lomba. Kemudian nanti ada top 5-nya di setiap kategori. Kemudian nanti finalnya itu akan diadakan secara online di tanggal 11 Agustus. Tapi bukan hanya untuk Kido yang mengikuti holiday program aja nih yang bisa ikut Kido Hack. Untuk Kido yang tidak ikut holiday program dengan tema tersebut, itu tetap bisa ikut kompetisi Kido Hack. Nah, kompetisi Kido Hack yang untuk umum ini tapi berbayar. Kalau misalkan untuk Kido yang ikut holiday program, ini free kompetisinya. Untuk Kido yang mengikuti Kido Hack umum, itu ada biaya pendaftarannya yaitu sebesar 100.000. Dan ada 4 kategori yaitu SD Beginner kelas 1 sampai kelas 3 SD, SD Advance kelas 4 sampai 6, dan juga SMP SMA.
Kemudian apa sih Miss nih Kido Hack yang umum yang dilombakan gitu. Jadi untuk Kido Hack yang umum ini, Kido itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai coding, kemudian teks tersebut tuh belum lengkap. Jadi nanti Kido akan melengkapi code tersebut dan juga ada juga debugging challenge dan juga problem solving challenge. Seperti itu untuk Kido Hack umum. Kemudian Kido Hack umum ini diselenggarakan juga secara online nanti di tanggal 11 Agustus. Pendaftarannya kapan, Miss? Nah, pendaftarannya itu untuk yang umum itu akan dibuka di tanggal 1 Juli. Jadi, Kido yang berminat bersabar ya, akan dibuka pendaftarannya tanggal 1 Juli. Oke, Miss. Dari Miss Safira sudah. Miss kembalikan lagi ke Miss Irbah gitu. Thank you. Oke, terima kasih Miss Safira untuk penjelasan kompetisinya ya. Jangan lupa nanti kalau misalkan emang kalian pengen ikut, bisa nih pilih topik holiday program yang diteruskan atau dilanjutkan ke kompetisi Kido Hack ini. Nah, tadi Miss sudah sempat singgung nih tentang UI UX, kelas UI UX yang memang ditawarkan di beberapa center saja ya. Jadi ini limited. Dan ngomong-ngomong tentang UI UX, hari ini kita udah kedatangan narasumber spesial nih dari Badan Pusat Statistik untuk sharing tentang karir di UI UX dan juga pastinya belajar memahami UI UX dengan baik dan benar. Sebelum kita lanjut ke sana, waktu dan tempat saya persilakan kepada Miss Wiwin. Silakan Miss. Terima kasih, Miss Irba. Suara saya jelas terdengar kah, Miss? Sudah Oke, jelas. terima kasih. Nah, teman-teman yang ada di sini, Kiddos, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat ya, narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman. Beliau adalah Kak Agung. Kita panggilnya Kak saja ya, Kak Agung. Halo Kak Agung, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi, Miss. Terima kasih ya Kak Agung sudah menyempatkan diri di sini di sela-sela kesibukannya di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Nah, teman-teman nanti silahkan saja kalau ada pertanyaan langsung disampaikan saja ke Kak Agung. Materi yang akan disampaikan di hari ini adalah tentang UI UX Design. UI UX Design ini adalah topik pertama yang ada di holiday program yang lalu belum pernah ada topik ini. Jadi ini adalah salah satu topik yang baru yang akan diselenggarakan secara online maupun offline di Center Semarang dan Center Bandung. Jadi kalian yang sudah lulus SMP terus mau ke SMA, ini boleh banget kalau mau ikut join di sini. Kita nanti akan mengupas sedikit tentang UI UX. Apa sih UI UX itu? Kemudian peluangnya seperti apa? Kemudian kita nanti akan menggali juga dari Kak Agung pengalamannya sejauh ini di BPS, di pekerjaannya menggunakan UI UX itu untuk apa saja, terus apa saja yang dipelajari. Nanti di holiday program juga kita akan mempelajari itu ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu mungkin waktu dan layar kita serahkan saja langsung ke Kak Agung supaya Kak Agung bisa menjelaskan lebih banyak nih kepada kiddos yang ada di sini. Begitu ya Kak Agung ya, sudah siap ya Kak Agung ya? Iya, siap, Miss. Oke, silakan Kak Agung. Ya. Oke, terima kasih waktunya ya, Miss. Mungkin langsung aja aku share screen ya. Nanti kalau misalkan suaraku kurang jelas, bisa langsung dikabari aja ya. Siap. Apakah udah jelas muncul di layar? Sudah, Kak Agung, silakan dimulai. Oke, siap.
Iya, selamat pagi ya teman-teman. Selamat pagi adik-adik. Eh, hari ini aku spesial ini mau ceritain nih tentang peluang atau tentang gimana UI UX designer, pekerjaan UI UX designer di di masa-masa sekarang ini gitu. Karena UI UX designer tuh sekarang sangat-sangat dicari banget dan eh, ini spesial banget buat adik-adik semua karena yang mumpung sedini mungkin ya eh, dari kecil masih SD, SMP, SMA mungkin bisa udah mulai untuk tahu adanya karir ini, adanya pekerjaan ini, dan bisa curi-curi skill nih, curi-curi start untuk mempelajari skill ini gitu. Nah, sebelumnya aku kenalan dulu, kenalin nama aku Agung, aku seorang PNS atau ASN di Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Pekerjaanku sehari-hari sebagai software developer, juga ada content creator. Nah, nanti kalau adik-adik atau teman-teman mau kontak, mau tanya-tanya lebih jauh, bisa hubungi aku aja. Ada beberapa media ya, ada beberapa platform untuk bisa menghubungi aku. Bisa dari Instagram, TikTok, LinkedIn, dan juga email. Tuh. Nah, biar nggak penasaran lagi, jadi apa sih yang mau kita bahas hari ini? Apa yang mau aku share ke teman-teman? Tuh ada 5 hal. Pertama, apa itu UI UX? Terus, kenapa? Kenapa harus UI UX? Dan menariknya apa sih belajar UI UX? Terus juga apa yang perlu adik-adik siapin untuk mau belajar, untuk mau meningkatin skillnya, dan juga langkah selanjutnya apa. Tanpa berlama-lama lagi, UI UX. Mungkin teman-teman, adik-adik di sini kan udah sering banget ya dengar kata-kata UI UX. Nah, UI UX itu ya sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Karena kan pasti zaman sekarang adik-adik teman-teman ini udah pasti banyak berhubungan, banyak berinteraksi sama aplikasi. Entah itu aplikasi di smartphone, entah itu website. Nah, jadi UI UX itu erat kaitannya sama software tadi. Di balik software-software aplikasi yang teman-teman pakai itu, yang udah bagus-bagus tuh kayak misalkan apa ya, Instagram, terus mungkin adik-adik ada yang pakai Twitter atau pakai Facebook atau ya website yang lainnya, itu pasti biasanya ada UI UX-nya. Nah, jadi UI UX itu bukan ke bagian kayak buat logo atau buat tipografi gitu ya, buat tulisan. Enggak, bukan itu. Tapi untuk kayak logonya, terus bentuk fontnya itu sebagai UI UX designer, nanti kita itu tinggal pakai aja. Nah, jadi apa sih bedanya UI dan UX? Dua hal ini eh, beda, tapi mereka selalu berdampingan gitu. Jadi UI itu tampilan atau visual. Yang teman-teman selama ini lihat di aplikasi gitu kan, pasti ada misalkan ada profil atau mungkin kita ambil contoh Instagram. Ketika teman-teman buka, nanti ada tombol. Ketika mau ngepost, berarti ada eh, tambah, tombol icon tambah. Terus kalau ke profil biasanya ntar ada nanti ada icon orang. Terus nanti di foto profilnya juga ada bentuknya lingkaran, image ya, lingkaran. Itu itu semua bagian dari UI gitu. Bagian dimana tentang bentuknya apa, warnanya apa, terus size-nya, ukurannya itu besar atau kecil itu bagian UI. Nah, kalau UX itu terkait ke pengalaman pengguna, pengalaman teman-teman. Entah sadar nggak sadar, mungkin kalau pakai Instagram atau TikTok ya, yang familiar ya mungkin buat teman-teman, itu kan teman-teman kadang mungkin bisa berlama-lama tuh di Instagram, ngeliatin video-video terus dengan gampangnya bisa
tinggal geser jari aja ke atas ke bawah, dapat video lagi, video lagi, video lagi gitu. Dan mungkin kalau YouTube juga sama, ketika ngeklik satu video, tiba-tiba di sebelah kanannya itu kalau di laptop ya, di sebelah kanan langsung muncul eh, saran-saran video yang lain. Nah, itu juga bagian dari user experience. Makin bagus user experience-nya, pasti teman-teman tuh semakin nyaman untuk berlama-lama, untuk betah di aplikasi itu. Nah, kenapa sih UI UX ini jadi pekerjaan yang menarik gitu? Karena semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya dunia ini ya, kan sekarang udah zamannya bahkan zamannya AI. Hampir semua hampir semua bisnis atau semua perusahaan atau startup atau bahkan sekolah-sekolah itu kan pasti udah hampir pasti punya website, punya aplikasi gitu. Nah, website atau aplikasi-aplikasi itu kalau nggak dibarengin sama seorang desainer UI UX, nanti jatuhnya eh, membosankan gitu. Pengguna pengguna jadi males pakai, pengguna jadi bingung juga pakainya. Ini harus apa? Ini gimana gitu. Nah, sedangkan kalau kayak teman-teman pakai Instagram atau TikTok atau YouTube itu kan teman-teman nggak perlu apa ya, nggak perlu bertanya-tanya lagi kan ke teman-teman atau ke orang tua atau kemana. Ini gimana sih pakainya? Biasanya teman-teman, apalagi yang anak-anak zaman sekarang kan udah kayak gampang banget gitu. Dia oh tinggal klik ini udah paham gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pentingnya seorang desainer UI UX. Kemudian juga UI UX itu digaji tinggi. Itu ada contoh di beberapa negara, kurang lebih gajinya seperti itu. Terus juga menariknya lagi, kalau mau teman-teman mau berkarir di bidang UI UX, itu teman-teman bisa jadiin sebagai pekerjaan utama, bisa juga sebagai kayak freelance. Dan itu juga bisa eh, teman-teman lakuin di mana aja, alias remote. Jadi teman-teman cukup punya laptop atau ya komputer, terhubung ke internet, teman-teman bisa mulai tuh ngedesain UI, ngedesain UX di situ tanpa harus ke kantor karena pekerjaannya cukup dengan laptop itu tadi. Nah, ini ada beberapa contoh sih eh, gaji UI UX di Indonesia. Jakarta paling tinggi memang sumbernya dari dibimbing.id. Nah, ini memang pekerjaan untuk UI UX ini bisa dua macam ya, teman-teman bisa digaji ya dia sebagai karyawan tetap, digaji biasa, atau bahkan bisa juga freelance. Nanti kalau teman-teman udah sering, udah semakin banyak pengalamannya, nanti teman-teman bisa juga tuh membuat eh, ngasih tarif tuh. Jadi satu halaman nanti berapa, nanti bisa dibayarnya per halaman. Tuh. Terus apa sih menariknya kalau mau mulai belajar UX? Nah, menariknya adalah pertama dia itu gabungin dari yang pikiran kreatifnya teman-teman dan juga critical thinking ya atau pikiran eksaknya gitu. Jadi ngedesain UI UX tuh nggak sekedar kayak coret-coret aja gitu. Atau kayak kalau kayak ngefoto juga nggak sekedar asal foto, tapi itu ada tekniknya gitu. Nah, bisa diibaratkan dia itu UX designer itu hampir kayak arsitek. Mungkin teman-teman lebih familiar ya kalau arsitek ya. Arsitek itu kan pekerjaannya dia membuat rancangan, ngedesain untuk sebuah bangunan atau rumah gitu. Sebelum rumah itu mulai dibangun, sebelum rumah itu mulai dicat. Nah, sama UI UX designer itu juga kayak gitu. Cuman untuk website atau aplikasi, untuk software. Jadi sebelum para programmer, para software developer ini ngebuat, nulisin kodenya, biasanya bagusnya
tampilan atau rancangan-rancangannya itu udah jadi duluan. Oh ini kalau aplikasinya ini harus orang nggak bisa langsung masuk gitu. Orang harus selalu registrasi dulu, terus harus login, terus baru bisa dapetin informasinya. Atau bisa juga, oke nggak apa-apa, dibuka informasinya nanti kalau mau mengakses beberapa informasi baru, beberapa halaman baru pengguna disuruh untuk login. Nah itu terkait juga dengan UX-nya, terkait dengan rancangannya. Nanti tombol loginnya mau dibuat pakai lingkaran aja gitu. Terus loginnya nggak usah pakai kata-kata login tapi diganti icon. Nah itu juga bagian dari rancangan itu tadi. Dan karena zamannya udah eh, internet ya, serba internet, ada semuanya ada, bahkan ChatGPT juga. Jadi eh, kalau mau jadi UI UX developer, designer, itu nggak susah-susah kayak arsitek yang harus belajar, harus sekolah gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang masih kecil-kecil juga bisa, karena ya bisa ikut ke bisa join ke holiday program, atau bisa juga tuh cari-cari gambar-gambar di internet. Banyak juga referensi-referensi lainnya. Dan serunya juga kayak arsitek. Kalau arsitek kan biasanya misalkan nih eh, mau bangun rumah. Biasanya kan nanti kan ada tuh, ada feng shui-nya gitu. Kalau misalkan hadap ke timur gimana, hadap ke barat gimana. Nah, sama juga dengan menjadi UI UX designer. Dia nggak berdiri sendiri, tapi teman-teman juga bisa gabungin tuh dengan berbagai macam eh, materi-materi yang lainnya. Teman-teman mungkin nanti dapat materi, oh kalau mau buat tombol tuh dia bagusnya tuh kayak gini gitu. Kalau mau buat profil image itu bagusnya tuh dibuat lingkaran atau dibuat pokoknya nggak kotak lah, nggak kotak-kotak banget, tapi kayak pinggir-pinggirnya tuh rounded gitu. Nah kayak gitu-gitu juga ada ilmunya tersendiri yang bisa teman-teman gunain untuk menunjang menjadi seorang UI UX developer, UI UX designer yang hebat. Terus, nah ketika menjadi eh, seorang desainer dari UI UX, teman-teman itu juga akan apa ya, punya koneksi lah, punya empati ke pengguna. Karena kan teman-teman juga bisa ngerasain sendiri kalau pakai mau pakai aplikasi atau web yang nggak jelas, eh, bingung nih mau login aja bingung tombolnya di mana. Mau keluar nggak tahu tombolnya di mana. Mau pengen buka YouTube, coba aja teman-teman bayangin kalau mau buka YouTube tapi sekalinya dibuka ya udah satu video aja, nggak ada suggestion, nggak ada video-video suggestion yang lain yang di sebelah kanan. Pasti teman-teman sekali lihat selesai, teman-teman masih bingung harus nyari-nyari video lagi. Tapi dengan adanya beberapa suggestion lain di bagian kanan layar atau mungkin di bagian bawah layar, nanti teman-teman tinggal oh ini mirip nih, tinggal klik lagi, jadi mempermudah. Jadi adanya kedekatan gitu dan empati gimana ke pengguna-penggunanya. Kemudian di sini juga nanti akan belajar gimana membuat wireframe, ngebedain wireframe mana mockup dan juga mana prototype. Kalau wireframe itu biasanya identik dengan benar-benar masih gambaran awal, benar-benar masih sketsa awal, biasanya cuma kotak sama lingkaran dan beberapa icon aja gitu. Cuma nunjukin kayak benar-benar masih layoutnya aja, tampilannya aja gitu. Nah, ketika udah masuk ke mockup, biasanya udah mulai jelas tuh, gambarnya udah dipasang, iconnya udah dipasang semua, warnanya juga udah jelas, terus kata-katanya udah mulai beneran gitu, udah bukan lagi garis-garis, tapi bener-bener pakai kata-kata yang akan nantinya dipakai. Gitu. Karena pemilihan kata-kata itu juga penting. Gitu. Mungkin mau pakai home, mau pakai dashboard,
atau mau pakai kata-kata beranda. Nah, hal-hal kayak gitu juga perlu nantinya dipikirin. Terus nanti dari mockup baru bagian software developer untuk ngebuat prototype-nya atau aplikasi yang dibilang aplikasi mentah setengah jadi. Nah, kan udah menarik banget ya teman-teman ya untuk eh, mulai gitu, menjadi UI UX designer. Nah, apa aja yang perlu dipersiapkan? Ini toolsnya ada, ini yang aku sebutin cuma contoh aja ya. Toolsnya itu ada Figma, nanti juga akan diajarin. Terus ada Draw.io. Draw.io itu juga bisa membantu untuk membuat wireframe, untuk membuat flow dari aplikasi itu. Terus kalau mau lebih advance lagi, mungkin juga bisa pakai Visual Studio. Nah, apakah menjadi UX designer ini perlu kemampuan untuk coding? Kalau aku bilang sih enggak. Jadi dia nggak perlu tahu coding aja, cukup paling enggak ya tahulah punya referensi gimana sebaiknya alur aplikasi ini bekerja, gimana sebaiknya eh, tampilan halaman registrasi ini dibuat gitu. Apakah mau loginnya di register, tombol tombol daftarnya itu di atas atau di bawah. Nah itu kan eh, ya teman-teman cukup perlu referensi-referensi itu gitu. Jadi nggak perlu sampai tahu bagaimana coding atau bagaimana benar-benar membuat dari tampilan itu ke aplikasi jadi gitu. Cukup membuat rancangan yang baik, benar, nanti diserahkan ke tim yang lain. Dan kemampuannya apa ya? Tentu perlu desain, nggak bisa grafis, terus kreativitas, nah, analisis teman-teman juga, terus gimana teman-teman bisa ngerasain juga nanti pengguna-pengguna yang pakai aplikasinya itu bakal kayak gimana. Nah, langkah selanjutnya gimana? Jadi itu mungkin pengenalan dari aku sedikit tentang UX, gimana memancing teman-teman ya untuk lebih tertarik dan lebih tahu tentang UX. Selanjutnya gimana ya? Seperti yang udah jelasin, adik-adik teman-teman bisa join aja ke holiday programnya. Nah, mungkin aku mau kasih lihat sedikit nih. Ada satu website yang, eh, nah ini salah satu website ini sebenarnya kayak e-commerce. Kalau teman-teman kan di sini kita familiarnya e-commerce tuh ya kayak Blibli, kayak Tokopedia, Shopee, apalagi Zalora dan lain-lainnya. Nah, bayangin aja nih, kalau misalkan e-commerce-nya Tokopedia bentukannya kayak gini, pasti nggak mau pakai kan? Bingung juga nih mau milih yang mana. Tombol search-nya aja di sini, tombol pencarian. Bener sih, memang semua informasinya ada di Google, tapi tata letaknya nggak jelas. Ini akan membingungkan pengguna gitu. Dan ini contoh yang jelek, dan pasti juga pengguna nggak akan mau berlama-lama di sini. Ini bahkan tampilannya juga nggak responsif. Nih, lihat nih, masih banyak space kosong. Padahal ini udah bentuk bentuk apa namanya? Bentuk tampilan dari layar laptop. Coba kalau teman-teman lihat Tokopedia, jelas gitu. Apa yang mau dimunculin pertama apa? Promonya, terus produk-produknya apa? Tinggal di scroll ke bawah muncul semua. Kalau mau cari juga eh, kolom pencariannya juga ada di atas gitu. Gampang banget. Kalau mau lihat kategori juga tinggal di hover atau disorot ke situ dan muncul pilihan kategori yang ada. Nah, ini mungkin udah mulai tergambar ya gimana UX yang baik, gimana yang jelek gitu. Terus ini juga aku mau ngasih nge-spill sedikit ya tentang Figma. Di sini kami biasanya pakai Figma, tapi mungkin aku nggak bisa
contohin atau nggak bisa tampilin yang kerjaan kantor ya, karena beberapa itu kan aplikasi internal, jadi nggak boleh di-share. Mohon maaf. Mungkin ini aku bisa tampilin sedikit yang Figma rancangan dari yang kerjaanku di luar kantor. Kan kadang juga ada freelance gitu ya. Nah, ini salah satunya kebetulan rancangan desain dari PT KBI. Ini contoh aplikasinya nih. Ini dalam bentuk UI mobile. Ketika login kayak gini, terus nanti ketika berhasil masukkan email dan password akan muncul pop-up seperti ini. Masukkan nomor token. Terus ini kalau halaman pendaftaran seperti ini bentuk mobile. Nah, UI UX yang desainer yang baik itu biasanya zaman sekarang nyediainnya nggak cuma satu gini, tapi dia nyediain juga tuh dua, satunya lagi bagian desktop. Karena kan aplikasi sekarang pasti hampir semua aplikasi sekarang itu eh, udah responsif, dia udah bisa dipakai di HP, udah bisa dipakai di laptop. Jadi layarnya atau desainnya juga harus menyesuaikan. Tuh. Ini ketika tampilan di desktop kayak gini. Ini loginnya, terus kemudian ini pendaftaran pengguna baru, registrasinya ya. Terus ini kalau mau lihat dashboardnya atau berandanya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau jadi UI UX designer tuh juga ya kayak gini yang dikerjain gitu. Biasanya akan banyak bergelut sama aplikasi Figma. Tinggal buat ini di sini bisa teman-teman atur mulai dari teksnya. Kalau small, mau teksnya mau dibesarin, terus mau warnanya apa, bisa rata kiri, rata kanan, dan lain-lainnya. Nah, tadi kan juga aku udah sempat bilang ya, kalau bisa aja nanti menjadi UI UX designer tuh ketika teman-teman ini sekarang teman-teman udah belajar nih, meskipun masih SMP, masih SD, SMA udah mulai belajar, nyoba-nyoba buat, itu bisa aja teman-teman jual juga tuh per halaman kayak gini. Oh ini salah satu halaman login atau halaman beranda, jual aja tuh di tarif berapa. Jadi membuat eh, nggak harus terikat kontrak juga sih sama sama perusahaan. Itu kelebihan atau ya enaknya menjadi seorang UI UX designer. Nah, ini ada contoh lain lagi. Ini juga aku ada pakai Figma untuk eh, website alumni dari kampusku. Jadi dirancang dulu. Nanti kalau diklik pengguna, berarti menu penggunanya dikasih warna yang beda. Ini kan dikasih warna ungu, terus nanti muncul halamannya kayak gini. Ini contohnya kalau misalkan mau verifikasi kayak gini, formnya muncul semua. Terus ini contoh kalau di halaman profil pengguna diklik, nanti akan muncul halaman yang isinya kayak gini. Nah, jadi eh, itu aja yang bisa aku sampaikan ya teman-teman, adik-adik. Semoga eh, semakin tertarik dan semakin tercerahkan juga ya tentang gimana UI UX designer itu bekerja sehari-harinya. Mungkin waktu aku kembaliin ke Miss Wiwin. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Kak Agung. Sangat menginspirasi ya dan memotivasi buat teman-teman yang sekarang ini sudah duduk di bangku SMA. Mungkin yang SMP juga sudah mulai tertarik nih, yang suka dengan desain. Ini cocok sekali topik ini untuk kalian pelajari lebih lanjut. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, silahkan.
Mungkin bisa di kolom chat atau nanti raise hand juga boleh. Karena mumpung kita kedatangan oleh Kak Agung, ini bisa langsung bertanya-tanya kepada Kak Agung ya, teman-teman atau kiddos yang ada di sini. Nah, mungkin saya izin share screen ya, Miss ya. Izin share screen sedikit untuk UI UX ini yang ada di holiday program nanti. Nah, di holiday program nanti akan berlangsung di week kedua, tanggal 24 sampai 28, dan week ketiga, tanggal 1 sampai dengan 5 Juli. Apa saja yang akan dipelajari atau didapat oleh siswa, yaitu adalah intro, kemudian understanding user needs. Jadi kita memang karena kita membuat desain untuk user, jadi kita juga harus mengetahui ya user needs-nya itu seperti apa. Kemudian prototyping dengan Figma yang tadi dijelaskan oleh Kak Agung. Terus creating mobile mockup juga. Nanti kalian akan belajar modul-modul seperti itu. Dan menariknya nanti di UI UX design ini akan berlangsung secara hybrid. Jadi ada meeting yang kita secara online, mungkin yang di Semarang bisa atau di kota lain nanti bisa secara online, dan ada yang onsite. Nanti kita akan disambungkan dengan para dosen di Unpar yang akan mengajar UI UX design ini. Jadi di topik ini di UI UX design holiday program kali ini kita bekerja sama dengan para dosen di Universitas Parahyangan Bandung. Jadi ada 1 atau 2 kali meeting yang nanti akan langsung diawali atau diajar oleh para dosen. Sangat menarik, ini pasti kalian harus ikut nih. Kalau nggak ikut nanti sayang ya, sayang sekali. Nah, mungkin dari saya seperti itu dulu. Saya kembalikan ke Miss Masri lagi jika tidak ada pertanyaan. Silakan Miss Masri. Baik, terima kasih Miss Wiwin, terima kasih Kak Agung. Ya. Penjelasan terkait topik UI UX ini sangat menarik sekali. Mungkin saya dan teman-teman yang lain juga sepertinya tertarik juga ya untuk belajar UI UX seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas ke kiddos aja kayak gitu. Karena seperti yang Kak Agung info, ini membuat desain adalah hal yang sangat menarik, dan tentunya selain menarik, kita juga punya peluang untuk mendapatkan penghasilan dari situ, dan bisa dimulai sejak dini, terutama Kodekido juga sudah memfasilitasi di kegiatan holiday program di tahun ini ya. Oke, kiddos, parent and kiddos yang masih join di webinar kali ini, gimana nih tanggapan kalian tentang topik-topik yang kami bahas barusan? Menarik? Mungkin tertarik mengikuti salah satu dari event yang sudah kami info barusan ya? Miss Masri mau lihat dong responnya mungkin, atau kasih reaksi dulu kayak gitu. Teman-teman dari kiddos atau parent yang masih join di sini, Miss Masri punya kuis nih dari pembahasan yang kita bahas tadi ya. Miss Masri izin share screen ya, kiddos, karena untuk kuis kita akan bagi-bagi voucher nih buat 3 pemenang dari kuis. Oke, Miss yakin semuanya tadi udah pada simak ya materi yang dibahas dari awal tadi tentang cybercom, tentang holiday program, dan spesial banget tentang topik UI UX tadi. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai kuisnya ya, kiddos ya. Apakah layarnya Miss Masri udah terlihat? Oke, sebelumnya Miss Masri mau selain tim Kodekido, peserta webinar kali ini open cam juga ya? Bisa open cam juga ya?
Oke, untuk webinar linknya, untuk quizzes link, Miss udah kirim di chat, silahkan diklik. Oke, Rando, udah open cam. Terus yang lainnya, boleh dong open cam juga ya. Jadi biar kita saling kenal satu sama lain. Karena pesertanya di sini tidak hanya dari satu daerah aja. Seperti itu. Oke, di sini udah ada 2 partisipan yang join. Mana nih yang lain? Mungkin dari Brian, Evano, Ulul. Silakan join ya. Dari Asmi, Anggi, Andre, silakan. Silakan join ya. Miss tunggu 5 menit. Rafif, silakan join Rafif. Mungkin dari parent juga berminat join untuk mewakili kidosnya. Ratih atau Amelia, silahkan. Atau dari Made mungkin, silahkan. Apakah cuma 3 partisipan? 4 partisipan. Ya, Miss tunggu minimal 10 ya partisipannya ya. Karena dari 3 pemenang di dashboard quizzes ini akan mendapatkan voucher masing-masing sebesar 100.000. Gitu. Miss yakin nih buat kidos yang dari awal tadi fokus dengan pembahasan di webinar, topik-topik webinar hari ini pasti bisa ngejawab soal-soal yang ada di quizzes kali ini. Oke, sudah ada 7 partisipan. Miss tunggu 3 lagi ya, kiddos ya. Sebelum kita start quizzes hari ini. Oke. 2 lagi dong, ayo. Oke, mungkin 1 lagi. Kalau misalnya lebih dari 10 juga boleh banget. Miss Masri ulang kembali ya, karena akan dibagikan voucher 100.000 untuk 3 pemenang dari quizzes ini. Ayo 1 lagi yuk. Ada yang belum join? Rafif? Ayo Rafif join. Rafif sudah join. Oke. Hanya 9. Nah, oke, 10. Kalau gitu, tapi bagi yang baru bisa join ke link quizzes juga nggak apa-apa ya. Karena ini udah 10, Miss langsung start aja. Sambil nunggu partisipan yang lain join, oke? Langsung aja, kita mulai. Oke, masing-masing pertanyaan dapat dijawab dalam durasi 5 detik ya, Kidos. Silahkan. Oke, di leaderboard top 3 sementara ini ada Andre, Erina, dan Ulul saling ini ya bersaing ya untuk jadi leaderboard. Sementara ada Erina dari Surabaya sebagai leaderboard.
teratas ya, terus disusul sama Ulul dan Andre. Oke, yang lainnya jangan mau kalah ya Kidos ya. Hmm. Oke, di kuisis kali ini ada total 24 pertanyaan ya Kidos dari semua topik yang udah kita bahas di pagi hari ini. Miss yakin nih dari all of you kiddos yang fokus dari tadi dan konsen menyimak semua topik-topik pembahasan kita pasti bisa ngejawab semua nih soal-soal yang ada di kuisis. Di sini Miss lihat Andre udah berhasil menjawab 17 pertanyaan ya. Oh, 18 ternyata. Ayo yang lain jangan mau kalah ya. Kalian pasti bisa kok ngejawab semua pertanyaan di sini di kuisis ini. Ada Ulul juga nih yang bisa jawab 17 pertanyaan. Ada Rara 9 pertanyaan, terus Amadeo 12. Oh, Andre udah 20 soal nih. Dikit lagi Andre. Hmm. Oke ya, sepertinya semua udah selesai menjawab ya. Atau masih on progress menjawab. Miss tunggu 2 menit lagi ya sebelum Miss akhiri kuisisnya.
1 menit lagi ya, kiddos. Oke. Nah, di sini kita bisa simak bareng-bareng ya, kiddos. Untuk top leaderboard di quizzes ada Andre, ada Erina, dan Evano. Gimana, seru nggak, kiddos? Mau minta emotnya dulu dong. Mana nih tadi pemenangnya? Boleh open cam dulu pemenangnya. Andre, Evano, tadi dari siapa tadi? Amelia ya, benar ya? Boleh di open cam dulu. Miss mau kasih selamat nih buat kalian. Nah, terus untuk yang sudah menang tadi, sebentar Miss kasih note dulu di sini. Andre, Oke, satu lagi tadi namanya Amelia ya, Miss ya? Erina, Miss. Oh, Erina. Sorry. Sebentar, Miss Andre coba. yang pertama, Erina yang kedua, kemudian yang ketiga ada Evano. Oh ya, Erina. Miss salah. Ini nih, screenshot. Evano. Oke. Miss mau share screen lagi sekali untuk klaim vouchernya. Nanti bisa berupa voucher OPPO atau GoPay ya. Nanti kalian boleh screenshot dulu layar monitornya Miss Masri. Nanti bisa dihubungi ya di kontak number ini. Miss tunggu kontaknya kalian. Oke. Untuk voucher akan dikirim maksimal dalam waktu 1 minggu ke depan ini setelah webinar ini berakhir. Oke, sudah di screenshot teman-teman? Khususnya pemenang? Oke. Oh, sepertinya ada yang baru join. Nah, barusan seperti yang sudah kita simak bareng-bareng nih selama kurang lebih 1,5 jam. Dan Kak Agungnya juga masih di sini sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang malu-malu nih tadi bertanya pas quizesnya. Miss mulai duluan. Mungkin sekarang nih sebelum diakhiri, kiddos ada yang punya pertanyaan tentang topik hari ini mungkin? Atau dari Miss and Miss? Sepertinya udah nyimak semua ya. Oke, terima kasih buat parent and kiddos, Kak Agung juga, spesial narasumber hari ini dari teman-teman tim Kode Kido yang udah support event kali ini. Terima kasih sudah join semuanya. Kita jumpa lagi di webinar Kode Kido selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang. Bye. Bye-bye.